Ini adalah sekolah perempuan. Hanya 5 anak laki-laki di sekolah. Ditangkap karena voyeurisme. Di penjara, mereka tidak memiliki hak asasi manusia. Melakukan kerja fisik yang berat seperti kuli setiap hari. Tapi ini sepertinya aturan yang sempurna. Tapi itu dieksploitasi oleh 5 orang tua. Wakil Presiden menetapkan bahwa tidak ada air yang diperbolehkan selama jam kerja. Tapi mereka ingin minum. Tujuannya adalah untuk membuat marah Wakil Presiden. Sehingga dapat menikmati pakaian cinta dari cambuk kulit kecil. Salah satu tahanan menyembunyikan wajahnya untuk waktu yang lama. Wakil Presiden memerintahkannya untuk melepas topinya. Dan jawabannya jelas menemukan kesalahan. Melihat pasangan menjadi sasaran, rasa keadilan Chubby meledak. Naik. Persahabatan ini benar-benar menyentuh, tapi tujuannya tidak jelas. Wakil Presiden dan Tian Dali. Steguk Altar berusia 82 tahun langsung muntah di wajah Xiaopang. Tidak hanya itu, dan memerintahkannya untuk menjilat sepatunya. Tepat ketika Xiaopang hendak menutup mulutnya. Protagonis pria melangkah maju. Wakil Presiden tahu kesalahannya, singkirkan protagonis pria dan pergi. Sejak saat itu, tidak hanya si gemuk putus dengan protagonis pria, beberapa narapidana lain membuat keputusan yang sama. Saya melihat protagonis pria ini, aku tidak bisa hidup tanpa cahaya ini. Pada awalnya protagonis pria tidak memahami pikiran mereka. Tapi setelah beberapa saat, dia juga menemukan kegembiraan di dalamnya. Dan secara bertahap berintegrasi ke dalamnya, Wakil Presiden masih menyiksa tahanan. Anak laki-laki yang menjadi tahanan menikmatinya. Namun, niat mereka yang sebenarnya ditemukan oleh Presiden. Jadi Presiden melihat langkahnya, mengirim jenderal lain. Hai Kaicho, makasih toite. Gadis itu mengenakan rok mini, tapi ada jeans di bawah rok. Para tahanan melihatnya tanpa cahaya, bahkan tidak menatapnya. Tapi detik berikutnya, dia memerintahkan para tahanan untuk memetik semanggi berdaun 4. Tapi tahanan yang ceroboh itu bercampur dengan semanggi. Dengan itu saja dia langsung kemot marah. Gadis itu menjatuhkan si kecil gemuk dengan satu pukulan. Dengan naik cambuk juga ditendang pergi dan dia kejam. Terheran-heran. Berbeda dengan Wakil Presiden. Dipukuli oleh Wakil Presiden masih bisa menikmati keuntungan. Gadis di depanku bukan apa-apa. Kemunculan bunga kecil itu membuat para tahanan benar-benar putus asa. Ia dimuahi melewaikan saat mereka dicambuk oleh Wakil Presiden. Pada hari ini, protagonis pria memanjat pohon untuk menjadi malas. Saya kebetulan bertemu dengan Master Sanda Xiahua yang sedang buang air kecil. Melihat adegan ini, protagonis pria bahkan tidak berani bernapas. Saat itu seekor burung gagak terbang lewat figur. Kehidupan Wakil Presiden. Saya bertanya kepada Xiahua apa yang terjadi. Wakil Presiden membantu bunga yang runtuh itu, sementara tahanan lain menganggap protagonis pria sebagai pahlawan. Karena Xiahua dipatahkan oleh protagonis pria, Wakil Presiden hanya bisa membuka kembali, mengambil alih tugas menjaga tahanan. Tapi keesokan harinya, wanita ini dikenal sebagai mosaik bergerak. Anda tidak harus memukul kuda. Meski seragamnya satu ukuran lebih kecil, masih belum ada titik terang. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi obsesi Xiaopang. Dia sengaja membuang alat hanya untuk mendapatkan cambuk dari Wakil Presiden. Tapi Wakil Presiden benar-benar mengabaikannya. Dia berbalik untuk mencambuk tahanan lainnya. Ini adalah rencana pertempuran untuk psikologi tahanan. Pukul hati dan hancurkan jiwa. Setelah penyiksaan kehilangan Wakil Presiden, teh tembem dan nasi semakin kurus. Saat dia akan pingsan, tiba-tiba saya mendengar panggilan Wakil Presiden. Saya melihat Wakil Presiden ketika kamera penjara dipasang. Little Fatty bergegas dengan penuh semangat. Hanya untuk menemukan bahwa itu hanya papan berbentuk manusia. Saat ini Xiaopang sudah berdiri di ambang kehancuran. Melihat kedewasaan yang sebenarnya, Wakil Presiden secara pribadi menembak. Dia berdiri di luar pagar dengan cara yang bermartabat dan meletus dengan paksa, langsung ke mode pertempuran. Momentum ledakan ini membuat Xiaopang benar-benar menjadi liar, tapi pagar besi menghalanginya. Namun bagaimana rintangan ini bisa menghentikan tangki humanoid? Wakil Presiden dicambuk. Chubby benar-benar gila dan tahanan lainnya melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi itu dibuang oleh Xiaopang dan langsung rusak dan meledak. Kemudian seseorang menemukan bomnya sudah dirusak. Artinya mengatakan
Semuanya dirancang oleh Serikat Mahasiswa. Mereka mengalami begitu banyak masalah. Kemudian untuk memecat beberapa orang dengan adil, karena begitu jailbreak terjadi, sekolah memiliki hak untuk memaksa penarikan. Tapi anak laki-laki bisa melawan. Wakil Presiden terus berolahraga setiap hari. Dia selalu percaya bahwa kekuatan lengannya tidak kalah dengan anak laki-laki. Hari ini, dia akan menantang si gemuk kekar sebelum menantang bos. Beberapa tentara lain-lain muncul satu demi satu. Tanggung jawab intelektual Zuge mengungkapkan otot yang kuat. Ini akan menjadi modal untuk menantang wakil presiden. Prajurit 2 kemudian muncul. Buka bajumu seperti ini. Wakil presiden dengan senang hati menerima tantangan itu. Wei-nya tidak mau keberatan menghancurkan mereka semua. Serangan balik dimulai. Zhuge menyarankan agar wakil presiden melepas mantelnya, tapi ditolak mentah-mentah. Maka mereka pun memulai rencana 2. Protagonis pria jatuh ke dalam kerugian tanpa kecelakaan. Tapi itu berlangsung lebih lama dari Zhuge. Tepat pada saat ini, meja yang tampaknya stabil tiba-tiba miring. Pemeran utama pria dan wakil presiden jatuh bersamaan. Manfaatkan kekacauan dan ambil kunci dengan tenang. Perhatian wakil presiden selalu tertuju pada Little Fatty. Protagonis pria mengusulkan untuk bertanding lagi, karena kunci sebenarnya ini untuk mendapatkan salinan 10 menit untuk Zhuge, waktu bukti. 僕に負けるのが怖いんです副会長のプライドを逆なでし2回戦に持ち込んで時間を稼ぐでござるいいだろう泣きの1回だ来い Zhuge mengambil kesempatan untuk mempersiapkan serikat mahasiswa, bukti untuk menjebak bocah itu, tapi di depan kekuatan kuat wakil presiden. Protagonis pria akan segera kalah lagi. Dan kemudian prajurit 3 datang. Tim penjaga bertarung selama 3 detik, diikuti oleh prajurit bermacam-macam 4. Dia melepas bajunya. Tapi wakil presiden dikejutkan oleh sosok Gu Lingsun. Tidak mengherankan, itu bahkan tidak bertahan sedetik pun pada akhirnya debut gemuk bos utama. Permainan baru saja dimulai. Wakil presiden tertarik dengan rambut gemuk. Ketidakhadiran sesaat ini memungkinkan Xiaopang untuk berdiri di depan. Tapi ketika wakil presiden fokus untuk menyerang balik, dan di sini terlihat di matanya, rambut bodoh itu seperti pohon yang bergoyang di gurun. Sulit untuk ditenangkan. Melihat Xiaopang begitu tidak tahu malu, wakil presiden memilih untuk menutup matanya. Ledakan lengkap semesta kecil. Pada akhirnya Xiaopang kalah. Kemudian wakil presiden menemukan bahwa kuncinya hilang dan berkurang 1 orang di dalam sel. Tepat saat rencana akan terungkap. Juga tiba-tiba muncul, berbohong bahwa kuncinya jatuh ke tanah. Wakil presiden berpaling tanpa curiga. Orang sering kehilangan napas. Tapi Zhuge membawa kabar buruk. Dia mendengar Cubi berteriak. Jadi dia bergegas kembali ke sel. Karena waktunya terlalu singkat, salinan gagal. Putus sekolah sepertinya tak terelakkan. Tapi Zhuge kembali membuat rencana cerdik. Dan keesokan harinya, beberapa tahanan dibawa ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah akan secara pribadi memerintahkan pemecatan mereka. Tapi ternyata ada yang salah dengan orang yang selama ini menutupi kepalanya. Ternyata itu adalah seorang gadis yang berpura-pura menjadi dan Zhuge yang asli. Aku sudah mengambil kesempatan untuk menyalin bukti bahwa presiden menjebak hidupku. Dia mengeluarkan stick USB di saku satu-satunya. Berikut harapan 5 anak laki-laki. Ini juga mimpi buruk 3 gadis di serikat mahasiswa. Setelah kepala sekolah membaca konten, siswa akan benar-benar terungkap karena tertentu. Akhirnya kelima anak laki-laki itu dibebaskan. Mendapatkan kembali kebebasan. 3 anggota OSIS mengenakan kaos. Ke dalam penjara yang pernah mereka jaga,